Kawaki mengatakan, bukankah sudah jelas, kita ini bukan tandingan court. Boruto mengatakan, dan itu sebabnya sekarang kita latihan, supaya kita bisa jadi sedikit lebih kuat. Sarada mengatakan dengan keras, oke, kalian berdua cukup. Kalian mengganggu latihan. Kawaki mengatakan kepada Sarada, kenapa kau sendiri tidak diam? Apa pula gunanya duduk diam di tempat sunyi? Sarada mengatakan, ini adalah latihan pengendalian cakra yang penting, yang paling dasar. Ya ampun, sok sekali padahal masih pemula. Dengan perasaan marah, Kawaki mengatakan, dengar, dasar itu bagus, tapi mau berapa tahun kau berencana untuk berlatih seperti ini untuk mengalahkan Kon? 5 atau 10 tahun? Ini tak lucu. Boruto mengatakan dengan keras, hei, kau mau meremehkan latihan shinobi? Biar ku ingatkan kalau kau sendiri yang awalnya meminta belajar ninjutsu. Kawaki mengatakan, maksudku, ini tak efisien. Ini mungkin memang tradisi atau semacamnya, tapi kita membutuhkan semua waktu yang kita punya. Mitsuki mengatakan kepada Kawaki, jadi Kawaki, apa saranmu? Kawaki mengatakan, hal yang jauh lebih simpel dan mungkin kalian semua suka. Setelah mengatakan itu, Kawaki langsung menyerang Mitsuki menggunakan tangan perubahannya. Mitsuki langsung menangkis serangan Kawaki. Boruto terkejut dengan tindakan mereka. Kawaki mengatakan kepada Mitsuki, tangisan bagus Mitsuki, kau menjanjikan seperti dugaanku. Mitsuki mengatakan, jadi begitu, latihan dengan bertarung. Jujur saja, aku tak keberatan. Melihat tindakan Kawaki, Konohamaru berniat mendekati mereka, namun dihentikan oleh Naruto. Naruto menyuruh Konohamaru untuk memperhatikan saja. Sarada mengatakan kepada Kawaki, berhenti. Memutuskan seenaknya, apa kau sudah lupa kalau aku kapten tim ini? Kawaki mengatakan, aku sudah diasah oleh Jigen sejak aku masih kecil. Sebagian besar ajarannya adalah latihan tempur yang sangat kejam. Setiap detik hidupku seperti neraka. Aku berharap untuk mati, tapi itu juga mustahil. Pada akhirnya aku mulai berpikir kalau aku sungguh menginginkan kekuatan untuk membunuh si brengsek itu. Dan saat itulah aku mulai berkembang dengan pesat. Jadi walaupun Jigen itu seorang yang jahat, sepertinya metodenya itu rasional dan masuk akal. Setelah mengatakan itu, Kawaki melepaskan tangan perubahannya dan menyerang Mitsuki kembali. Namun Mitsuki berhasil menghindari serangan tangan perubahan Kawaki. Sarada mengatakan kepada Kawaki, itu logika yang terlalu ekstrim. Apa kau sungguh sebodoh itu? Kawaki mengatakan, berhentilah mengeluh dan serang aku. Musuh asli tak akan diam saja, kau tahu? Kawaki lalu menyerang Sarada dengan tangan perubahannya. Sarada menghindari serangan Kawaki dengan melompat ke udara. Saat di udara, Sarada mengatakan, oke, aku marah sekarang. Kau akan menyesali ini. Sarada lalu menyerang Kawaki menggunakan teknik bola api. Namun Kawaki menangkis serangan api Sarada menggunakan tangannya yang berubah menyerupai tameng. Kawaki lalu keluar dari kepulan asap. Sarada yang melihat Kawaki dengan cepat melempar shuriken kepada Kawaki. Kawaki terkena shuriken itu dan tergeletak. Boruto, Sarada, dan Mitsuki heran dengan Kawaki yang begitu mudahnya terkena shuriken. Ternyata Kawaki yang terkena shuriken itu adalah Bunshin. Secara mengejutkan, Kawaki yang asli berada di belakang Sarada dan siap menyerang. Boruto dengan cepat melindungi Sarada dari serangan Kawaki. Sambil menangkis serangan Kawaki, Boruto mengatakan kepada Kawaki, sudah cukup, kau ini sebenarnya mau apa? Kawaki menjawab, santailah, ini cuma sparring, tak akan ada yang mati. Boruto mengatakan, kau sendiri yang terlalu serius, kenapa kau begitu tersinggung? Kawaki mengatakan, aku tersinggung. Sarada mengatakan kepada Boruto, percuma saja bicara dengannya Boruto, kau terus tunjukkan langsung padanya. Boruto mengatakan, Sarada, oke, tapi jangan ikut campur, paham? Dia bagianku. Sarada mengatakan kepada Boruto, tunggu, sekarang kau juga. Ada apa sebenarnya ini? Mitsuki mengatakan, singkatnya, siapapun yang kalah harus menuruti pada yang menang. Benar bukan Boruto? Boruto mengatakan, yap, kalau aku kalah, kita akan terus berlatih dengan sparring. Kau setuju, Kawaki? Kawaki mengatakan, kedengarannya menarik. Aku setuju. Sambil memperhatikan Boruto dan lainnya, Konohamaru mengatakan, apa-apaan? Apa yang sebenarnya mereka pikirkan? Boruto mengatakan kepada Kawaki, dengar, janji tetaplah janji. Jangan mengeluh kalau kau kalah, paham? Kawaki mengatakan kepada Boruto, itu kalimatku.
Kau sebaiknya jangan lupa kata-katamu sendiri. Sarada mengatakan, ya ampun, aku dikelilingi orang-orang bodoh. Boruto dan Kawaki saling melangkah maju. Boruto mengatakan kepada Kawaki, dulu saat kita bertemu, kita selalu bertarung seperti ini. Saat pertama bertemu, kau ingat? Kawaki mengatakan, aku ingat. Kalau biasanya kau adalah penyebabnya. Boruto dan Kawaki saling menatap. Mereka berdua lalu memulai pertarungan. Boruto dan Kawaki sama-sama terkena pukulan. Kawaki lalu menyerang Boruto menggunakan tangan perubahannya. Boruto pun berhasil menghindar dan menggunakan kakek Bunshin no Jutsu. Para Bunshin Boruto menyerangi Kawaki. Boruto berniat menyerang Kawaki menggunakan Rasengan. Namun Kawaki menggagalkannya dengan melemparkan senjata dari tangan perubahannya kepada Boruto. Kawaki lalu menembakkan sinar penghancur dari tangan perubahannya. Boruto dengan cepat mengaktifkan karma dan menyerap tembakan Kawaki. Boruto lalu menggunakan Raiton Jinraisen untuk menyerang Kawaki. Kawaki dengan refleks menyerap Raiton Boruto dengan telapak tangan kosong tanpa karma. Kawaki pun gagal menyerapnya karena telapak tangan Kawaki tidak ada karma. Kawaki tergeletak di tanah setelah terkena serangan Raiton Boruto. Sambil melihat telapak tangan kirinya yang kosong, Kawaki dalam hati mengatakan, tanpa sadar aku mencoba menyerapnya. Apa itu artinya aku terlalu bergantung pada karma lebih dari dugaanku? Boruto mengatakan kepada Kawaki, aku menang. Setidaknya kali ini. Mau komplain? Sarada mengatakan, game over. Kuharap sekarang mereka tidak ribut lagi. Dalam hati Kawaki mengatakan, sialan, aku tak bisa menerima ini begitu saja. Payah. Bagaimana aku bisa melindungi Hokage jika aku sepayah ini? Boruto mendekati Kawaki dan mengatakan, ada satu hal yang berubah. Dari sejak kita pertama bertemu, aku sekarang bisa tahu apa yang kau pikirkan. Kurang lebih. Jangan tanggung itu semua sendiri. Bersandarlah juga pada kami. Kami ini temanmu. Kau mungkin merasa bertanggung jawab atas Kara yang mengincar Konoha dan juga ayah. Tapi itu semua sebenarnya bukan salahmu. Mau bagaimanapun, kita tak bisa biarkan para penjahat bebas bertindak seenaknya. Benar kan? Itulah yang dilakukan Shinobi. Kau juga sama, bukan? Sementara itu, sambil melihat Kawaki dan Boruto, Naruto mengatakan, wah, coba lihat siapa yang sudah dewasa. Di samping Naruto, Konohamaru mengatakan, dia terdengar mirip denganmu dulu, Tuan Hokage. Sambil tiduran, Kawaki membalas perkataan Boruto bahwa, hah? Terserahlah. Kau tahu kata-kata besar macam apa itu? Akan terdengar lebih baik jika diucapkan oleh orang yang lebih bisa diandalkan. Sarada mengatakan, aku tak percaya dia mengatakan itu. Dia sudah kalah. Mitsuki mengatakan, sikap yang jelek. Masih sambil tiduran, Kawaki mengatakan kepada Boruto, yah, mau bagaimana lagi? Aku akan menurutimu untuk sementara ini, dan dengan caramu itu juga. Boruto mengatakan kepada Kawaki, bodoh, kami yang harus menurutimu. Sambil melihat Boruto dan Kawaki, dalam hati Naruto mengatakan, berjuanglah kalian semua dan jadilah jauh lebih kuat lagi. Boruto mengatakan, baiklah, mari kita teruskan latihan sekarang juga. Kawaki melihat telapak tangan kirinya lalu menggenggam. Dalam hati Kawaki mengatakan, aku bersumpah akan jadi lebih kuat, walau demi apapun juga. Diceritakan flashback Kawaki dan Code. Dulu Code sangat membenci dan sering menyakiti Kawaki karena Kawaki sangat spesial dan terpilih menjadi wadah Ishiki Otsutsuki. Code sangat iri dengan Kawaki. Jika Kawaki bukan wadah yang terpilih, Code pasti sudah membunuh Kawaki. Kemudian Kawaki terbangun dari tidurnya. Kawaki bermimpi mengenai masa lalunya dengan Code. Sumire menanyakan kepada Kawaki, kau tidak apa-apa, Kawaki? Kawaki mengatakan, cuma mimpi, bukan apa-apa. Amado menanyakan kepada Kawaki, kau masih mimpi buruk saat Jigen menyiksamu? Kawaki mengatakan, terkadang, tapi kali ini melibatkan Code. Dia menyebalkan dan penuh dendam seperti biasanya, walaupun aku bukan wadah lagi. Amado mengatakan, penilaianmu itu salah. Kau salah paham. Kau masih tetaplah wadah Otsutsuki, Kawaki. Dan itu tidak pernah berubah. Jiwa Ishiki mungkin sudah hilang, menghapus kemungkinan dia memasukimu. Tapi itu tak merubah fakta kalau kau masih tetap wadahnya. Kawaki merasa kesal dan menyuruh Amado untuk diam. Amado lanjut mengatakan, tubuhmu yang masih terotsusukifikasi adalah buktinya.
Itulah kenyataannya. Kau harus menerimanya. Kawaki lalu menyerang dan menahan leher Amado menggunakan tangan perubahannya. Karena sangat kesal dengan Amado. Amado mengatakan dan rencana untuk menanamkan karma Boruto ke dalam Code dalam teori itu tidaklah buruk. Jika itu berhasil, Boruto bisa bangkit kembali dan selamat. Lalu, kau akan menyingkirkan Code, dua burung dengan satu batu. Namun, walau tak sempurna, Code sudah memiliki karma. Jadi sangat diragukan apakah kau akan bisa menanamkan karma lain di dalam tubuhnya. Ditambah, bahkan walaupun kau berhasil, Boruto tak bisa bangkit kembali hingga ekstrasinya selesai. Dan tubuh Code terotsukifikasi sempurna. Yaitu Code sudah menjadi wadah. Tapi tentu saja hingga itu terjadi, dia tak akan diam saja dan menyerang duluan. Dan mencoba membunuh kalian semua dimulai dari Tuan Hokage. Untuk membalaskan kematian Ishiki. Kau ingin melindungi Tuan Hokage bukan? Kalau begitu, rencana itu tak bagus. Kau hanya butuh kekuatan lagi untuk menghadapi Code. Cukup kekuatan hingga bisa membunuhnya. Kawaki melepaskan cengkramannya dari Amado dan menanyakan, apa menurutmu Tuan Hokage bisa menang melawan Code seperti saat dengan Delta? Amado mengatakan, aku tak yakin. Tak jelas berapa sisa kekuatannya tanpa cakra dari Kyuubi. Tapi, aku menduga dia akan mati jika 1 lawan 1 dengan Code. Itu sudah jelas tak akan seperti kejadian dengan Delta. Di dalam hatimu, kau tahu itu. Kau ingin kekuatan bukan, Kawaki? Bukankah kau selalu memikirkan itu sejak kau kehilangan karmamu? Jadi, ambil saja sendiri, khususnya karena Ishiki sudah musnah. Kekuatan baru dalam bentuk karma yang murni sebuah senjata. Sumire agak heran dan bingung dengan perkataan Amado. Amado lanjut mengatakan, kau memiliki kriteria dasarnya, dan aku bisa mewujudkannya. Kawaki mengatakan, maksudmu aku harus membiarkanmu menanamkan karma lagi padaku? Amado mengatakan, itu benar sekali. Ayolah, di bawah sadar, kau pasti menginginkan itu. Kawaki mengatakan, kau sendiri tahu kalau aku benar-benar benci karma. Amado mengatakan, itu benar. Tapi aku juga tahu kalau kau itu rasional dan akan memakai cara apapun untuk bisa mencapai tujuanmu sama seperti diriku. Kawaki lalu mengambil bajunya dan akan pergi. Amado mengatakan, ingatlah, semua itu terserah padamu, Kawaki. Pilihan ada di tanganmu. Sementara itu, di tempat Code dan Eida mengatakan, Kawaki yang malang. Dia benar-benar peduli pada Sang Hokage. Sepertinya dia benci pada ketidakberdayaannya karena tak mampu melindungi Sang Hokage darimu. Ini terlalu menyakitkan untuk kulihat. Code, apa kau mau mempertimbangkan untuk melepaskan Hokage? Code mengatakan, maaf, tapi tidak. Otsutsuki Ishiki adalah dewaku yang masih aku yakini. Dan mau apapun alasannya, Hokage dan yang lainlah yang membunuh dewa itu. Itu sangat tak bisa dimaafkan. Mereka semua harus dihukum tanpa terkecuali. Eida mengatakan, tunggu, kau berjanji untuk tak membunuh Kawaki. Code mengatakan, aku tahu. Aku membuat pengecualian khusus baginya, atas rasa hormatku padamu. Tapi itu sebabnya aku tak bisa melepaskan Hokage. Dia adalah target nomor 1. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Eida mengatakan, baiklah, pastikan Kawaki tak tahu kalau aku terlibat. Aku tak mau dia membenciku. Bak menanyakan kepada Eida, aku mau tanya, berapa lama kau mau di sini? Eida mengatakan, berhentilah memikirkan hal sepele. Lihat, gelasku sudah kosong. Kau ini sungguh tak sopan. Bak mengatakan, tunggu sebentar. Dalam hati, Bak merasa kesal dengan Eida yang memerintahnya. Code mengatakan, aku membunuh 2 penjaga di pintu dan 6 lagi saat pergi ke ruangan Bak. Tapi di sini ada banyak prajurit lainnya bukan? Akan jadi repot kalau mereka tahu kau bangun. Bak mengatakan benar. Kalian sebaiknya cepat pergi. Akan kuurus hal di sini untuk kalian. Eida mengatakan itu bukan masalah. Tak ada yang bisa menyentuhku. Kenapa buru-buru? Code mengatakan itu benar. Aku sangat tertarik padamu. Dengan secara alami hingga aku sulit percaya kalau itu adalah karena kekuatanmu. Bak mengatakan, walaupun begitu kalian tak akan mencapai apapun hanya dengan berdiam di sini. Jika kau menginginkan Kawaki, kau harus bertindak. Dalam hati, Bak menginginkan Eida dan Code untuk cepat pergi. Eida mengatakan santai saja. Itu memang sudah jelas. Tapi baik Hokage dan Kawaki dijaga ketat 24 jam. Ditambah lagi kelima desa sedang memburu Code. Code mengatakan benar. Jadi apa rencananya? Eida mengatakan kita mengulur waktu. Kesempatan, cepat atau lambat, pasti akan datang. Mata peramal Senriganku pasti akan melihatnya. Code mengatakan, ya ampun, akan jauh lebih mudah
Kalau aku bisa melepaskan pembatas ini, ya kurasa aku masih bisa menang melawan Hokage dan Uchiha kalau aku melawan mereka satu persatu. Eida mengatakan, ngomong-ngomong, jangan mengandalkan kemampuan tempurku. Aku hanya bisa memakai taijutsu sederhana. Kau mengatakan, serius? Aku kira kau juga petarung yang hebat. Eida mengatakan, sebaliknya. Sejak awal, aku tak suka melakukan hal yang barbar. Aku juga tak suka rasa sakit. Kot mengatakan, jadi begitu, anggun sekali. Eida mengatakan, itu sebabnya kau dan aku sangat cocok. Aku akan jadi mata dan telingamu. Dan sebaliknya, kau akan jadi kesatria pelindungku. Kot mengatakan kesatriamu, tentu aku setuju. Tapi bagaimana kalau kau sendirian bersama dengan Kawaki dan dia mencoba membunuhmu? Eida mengatakan, yang benar saja. Pertanyaan yang menjijikan. Kot mengatakan, tapi itu tak mustahil. Kawaki dan Boruto adalah Otsutsuki. Kau tak bisa merayu mereka. Apa yang menarik bagimu? Itu juga bisa melawan dirimu, dan karena itu, begitu juga padaku. Eida mengatakan, kurasa begitu. Aku berharap untuk menghindari ini. Tapi ikutlah denganku, God. Akan kuperkenalkan kau pada kesatriaku yang lain. Sementara itu di Konoha, Kawaki sedang berjalan-jalan. Dia memikirkan perkataan Amado sebelumnya. Waktu itu Amado mengatakan, kau menginginkan kekuatan bukan? Bukankah kau selalu memikirkan itu? Sejak kau kehilangan karmamu. Jadi ambil saja sendiri kekuatan baru dalam bentuk karma yang murni sebuah senjata. Saat mengingat perkataan Amado, Kawaki secara tidak sadar berteriak dengan keras. Hal itu membuat para penduduk Konoha memperhatikan Kawaki. Kemudian Shikadai mengajak Kawaki untuk terus berjalan dan menghiraukan para penduduk Konoha yang memperhatikan Kawaki. Sambil berjalan, Shikadai mengatakan, siapa dan apa dirimu itu dirahasiakan. Jadi warga sipil tidak boleh tahu apapun. Tapi sejak Isiki diserang, banyak rumor yang bermunculan, baik yang benar ataupun tidak. Tapi kau tidak menghiraukannya. Konoha adalah rumahmu. Walau apapun yang dikatakan orang, maksudku Hokage sendiri juga bilang begitu. Kawaki mengatakan, maaf, kau jadi harus meladeniku. Shikadai mengatakan, berhentilah berwajah murung. Aku yakin mereka hanya takut. Tetaplah angkat dagumu. Kawaki mengatakan, terima kasih. Sementara itu di tempat Amado, Sumire menanyakan mengenai soal karma Kawaki dan apa maksud dari Amado tadi. Amado mengatakan kepada Sumire, itu persis seperti yang aku katakan, Kakei. Apa kau tak mendengarkan? Sumire mengatakan, yang tak kupahami itu adalah tujuanmu. Amado mengatakan, kau mau menjadi asistenku hanya untuk memata-mataiku? Kurasa pasti Shikamaru yang menyuruhmu. Sumire mengatakan, tolong jangan ganti pembicaraannya. Amado mengatakan, kau sendiri juga melakukannya. Tapi baiklah seperti yang kau tahu. Karma Kawaki sudah dihapus, namun seperti yang kubilang tadi, data Otsutsuki yang diunduh ke dalam tubuhnya itu masih ada. Sikanya tidak ada yang berubah. Begini, mari anggap wadah Kawaki itu adalah sebuah rumah. Karma itu adalah pintu masuk. Jiwa Isiki adalah pemilik rumahnya. Tapi dengan pintunya menghilang, dia tak bisa lagi memasuki rumahnya. Sementara itu, usia Isiki habis dan jiwanya hilang. Apa sekarang kau lihat? Walaupun tak ada pintu, rumah itu sendiri masih ada. Dan di dalam rumah itu kekuatan Isiki masih terus tertidur. Aku tak membuat hal itu dari awal. Tapi membuka lagi pintunya, itu aku bisa. Cuma begitu. Sumire menanyakan, maksudmu, kau bisa membuat ulang karma Kawaki? Amado mengatakan itu cara sederhana untuk melihatnya. Sama seperti Kawaki, Isiki menanamkan karma pada Kot. Tapi Kot gagal menjadi wadah. Jadi itu hanya meminjamkannya kekuatan. Itu adalah senjata yang kuat. Aset yang berharga bagi seorang petarung. Dan karena Isiki sudah musnah, maka tak ada ruginya bagi Kawaki untuk memiliki karma lagi. Jadi dia harus mengejarnya, khususnya dengan ancaman yang mendekat. Sumire menanyakan, apa itu sungguh yang sebenarnya? Tak ada alasan lain bagimu untuk mengembalikan karma Kawaki? Amado terdiam. Sementara itu, di tempat Kot, Eida dan Bug berada, Kot sedang mendekati sebuah wadah yang menyimpan seorang cyborg. Kot menanyakan cyborg lainnya yang disimpan Boro di sini, cyborg macam apa? Eida mengatakan satu-satunya selain Otsutsuki yang mampu membunuhku. Eida kemudian menyuruh Bug untuk membuka wadah itu. Bug agak ragu untuk membukanya. Bug berharap untuk apapun kecuali dia. Bug pun membuka wadah itu. Dan setelah terbuka, wadah itu kosong. Saat God sedang memastikannya, seorang anak kecil menaiki God. Dia adalah adik dari Eida. Dia menanyakan kepada God, siapa kau? Kau pacar baru kakak? God,
lalu merubah tangannya menjadi cakar dan niat menyerangnya. Aida mengatakan, jangan Kot, kalau jadi kau, aku tak akan menyerangnya. Kot pun mengembalikan tangannya seperti semula. Adik Aida ini bernama Diamond. Diamond mengatakan kepada Aida, hei kak, dia bisa jadi kuda yang bagus. Aida mengatakan, turun Diamond, jangan naiki ke punggung orang asing, ingat. Diamond mengatakan kepada Kot, kau sebaiknya serius dengan perasaanmu padanya. Akan kubantai kau kalau kau membuat kakak menangis. Aida mengatakan kepada Diamond, dia cuma teman. Ayolah, jelas-jelas dia bukan tipeku. Diamond mengatakan, apa? Benarkah? Kot mengatakan, mustahil. Kemudian para penjaga datang. Mereka mengatakan, hei Buck, apa yang kau lakukan di sini? Jadi mereka yang membunuh para penjaga. Itu adalah Cyborg Tuan Buru. Buck menyuruh para penjaga untuk pergi, karena jika tidak mereka akan dibunuh. Para penjaga itu malah kebingungan. Kot mengatakan, ya ampun, kita ketahuan. Ya, mau bagaimana lagi? Aida mengatakan, kau tak perlu turun tangan, Kot. Ini sempurna. Perhatikan baik-baik. Salah satu penjaga mengatakan, si payah dengan jubah hitam itu penyusupnya. Bagaimana dengan cyborgnya? Penjaga yang satunya mengatakan, perintah kita adalah untuk memusnahkan mereka kalau mereka bangun tanpa perintah. Jadi ayo kita hancurkan juga mereka. Lalu secara tak terduga salah satu penjaga itu terkena ledakan di bagian kepala. Hal itu membuat semua terkejut. Lalu secara tak terduga salah satu penjaga terkena kampaknya sendiri di bagian kepala. Diamond tersenyum. Para penjaga kembali kebingungan. Diamond kemudian turun dari punggung Kot dan menendang salah satu penjaga hingga terjatuh. Salah satu penjaga lain mengeluarkan pedang. Namun dia malah terkena pedangnya sendiri di bagian leher. Kot yang melihatnya mengatakan, dia memantulkan serangan musuh. Aida mengatakan semakin kuat niat membunuh, semakin kuat pula reaksinya. Musuh yang membayangkan saja adegan membunuh akan langsung terkena akibat dari tindakan itu, dipantulkan pada mereka sendiri. Jadi kau harus hati-hati, Kot. Kot mengatakan, sungguh bocah yang mengerikan. Setelah selesai mengalahkan para penjaga, Diamond berjalan dengan gaya. Aida mengatakan, biar ku kenalkan kau pada kesatriaku yang satunya dan adik laki-lakiku, Diamond. Sementara itu, di tempat Sumire dan Amado, Sumire mengatakan, aku pertama kali merasakan kalau ada yang aneh saat mereka semua kembali setelah bertarung dengan Ishiki. Kau langsung memeriksa keadaan Kawaki dan kau dengan jelas terlihat lega kalau dia baik-baik saja. Namun kau terlihat lebih termotivasi karena hal lain, selain hanya karena keselamatannya. Sejujurnya, aku ingin menjadi asistenmu atas keinginanku sendiri. Aku sangat khawatir dengan Kawaki dan Boruto. Amado mengatakan kepada Sumire, kau sangat pintar atau sangat bodoh. Yang mana sebenarnya? Sumire hanya diam. Amado lanjut mengatakan, jika kau tetap diam saja, kau mungkin akan mendapat info lebih banyak. Apa kau tak paham soal strategi? Sumire menanyakan kepada Amado, jadi apa kau rencanakan sesuatu? Amado mengatakan, ternyata kau hanya bodoh. Di sisi lain, Kawaki sedang duduk di atas patung Hokage ketujuh.